Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Isma Amelia dengan NIM 714251009 dari kelas 4C Program Studi D4 Teknik Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas dalam mata kuliah metodologi penelitian. Saya akan mempresentasikan hasil analisis serta rencana penelitian yang berjudul Pengembangan Portal Informasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Kota Tasikmalaya. Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP merupakan lembaga pendidikan nonformal yang menyediakan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Di Kota Tasikmalaya, LKP memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan kompetensi, peningkatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai identifikasi masalah. Kota Tasikmalaya ini sudah memiliki banyak lembaga kursus dan pelatihan yang berperan penting dalam meningkatkan keterampilan masyarakat. Namun, terdapat fenomena yang terjadi saat ini. Di antaranya, informasi tentang LKP masih tersebar, tidak terpusat dan sebagian besar hanya tersedia melalui media sosial, bahkan brosur atau relasi personal. Akibatnya, masyarakat kesulitan menemukan lembaga dan program pelatihan yang tepat. Selain itu, digitalisasi layanan pendidikan nonformal masih belum merata. Dari sisi kebutuhan atau gap, terdapat beberapa celah yang ditemukan. Di antaranya, yang pertama, belum adanya portal informasi terpadu untuk seluruh LKP di Kota Tasikmalaya. Kemudian yang kedua, data lembaga masih berbentuk file atau rekap terpisah. Selanjutnya, proses publikasi, kegiatan, dan pendaftaran peserta masih dilakukan secara manual. Kemudian, dari studi pendahuluan ada beberapa sumber masalah yang dianalisis melalui pendekatan 3P. Yang pertama ada paper. Dari beberapa penelitian sebelumnya, hanya fokus membuat sistem internal LKP, bukan portal terintegrasi lintas lembaga. Kemudian dari sisi people, Forum LKP dan hasil FGD atau Forum Group Discussion menyampaikan kebutuhan mendesak akan portal terpadu yang dikelola Dinas Pendidikan. Kemudian terakhir ada dari sisi place. Kota Tasikmalaya belum memiliki platform digital resmi yang mengintegrasikan data seluruh LKP. Semua ini menunjukkan pentingnya menghadirkan solusi berupa portal informasi terpusat. Kemudian pembahasan selanjutnya ada rumusan masalah. Dari identifikasi tersebut, rumusan masalah yang dapat diambil adalah 1. Bagaimana merancang portal informasi berbasis web yang dapat menggabungkan data semua LKP di Kota Tasikmalaya. Yang kedua, bagaimana portal informasi dapat membantu masyarakat menemukan lembaga dan program pelatihan dengan lebih mudah. Yang ketiga, bagaimana hasil pengujian fitur pada portal informasi yang dikembangkan. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan portal informasi terintegrasi untuk seluruh LKP di Kota Tasikmalaya. Yang kedua, memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi lembaga, program pelatihan, dan pendaftaran. Yang ketiga, menguji kualitas fitur dan kegunaan sistem yang dirancang. Sebelum melakukan penelitian ini, saya melakukan tinjauan pustaka terlebih dahulu, di mana penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai upaya digitalisasi di sektor LKP, namun masih bersifat parsial. Beberapa tinjauan pustaka tersebut antara lain ada dari jurnal Rabbit 2022 yang menjelaskan mengenai pengembangan aplikasi kursus online dengan rekomendasi TF-IDF, fokusnya pada pemilihan kelas, bukan integrasi antar lembaga. Kemudian, Jurnal Prosesor tahun 2021, di mana peneliti membuat chatbot reservasi kelas menggunakan forward chaining untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Kemudian ada Jurnal Simtek tahun 2025
di mana penelitian ini tentang sistem pembayaran SPP berbasis web, mempercepat proses dan mengurangi kesalahan input. Selanjutnya ada Jurnal Mahajana Informasi tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan mengenai sistem informasi LKP berbasis PHP MySQL untuk mempercepat akses dan mengurangi duplikasi data. Selanjutnya ada Jerami tahun 2025 yang membahas mengenai sistem administrasi Java MySQL untuk pendaftaran dan pengelolaan data yang lebih efisien dibanding manual. Kemudian ada Jurnal Lifelong Education tahun 2023 yang menjelaskan mengenai studi manajemen pelatihan yang menunjukkan pentingnya modul standar, pengajar kompeten, dan fasilitas. Selanjutnya ada dari Jurnal GMSI tahun 2023 yang membahas tentang sistem informasi berbasis MySQL untuk pengelolaan data kelas dan administrasi. Selanjutnya ada Jurnal Jerami tahun 2024 yang menjelaskan mengenai sistem informasi penjualan layanan kursus yang meningkatkan kecepatan transaksi dan konsistensi data. Dari seluruh literatur menunjukkan digitalisasi sudah mulai dilakukan, tetapi terdapat beberapa gap yang dapat diambil. Yang pertama, belum ada penelitian yang mengembangkan portal informasi terpadu lintas LKP pada level kota. Yang kedua, penelitian sebelumnya hanya berfokus pada sistem internal lembaga, bukan platform publik di bawah Dinas Pendidikan. Selanjutnya terdapat kerangka konseptual, dan di sini digambarkan diagram hubungan antar variabelnya. Yang pertama itu terdapat variabel independen atau variabel X berupa sistem informasi atau portal web. Kemudian ada variabel mediator atau variabel Z, yaitu integrasi data dan penyajian informasi. Kemudian variabel dependent atau variabel Y berupa kemudahan akses informasi LKP. Di sini dijelaskan bahwa variabel X atau sistem informasi merupakan faktor yang dirancang atau dikembangkan dalam penelitian dan mempengaruhi hasil. Sedangkan variabel mediator atau variabel Z berupa integrasi data dan manajemen informasi LKP adalah proses perantara yang menghubungkan sistem dengan kemudahan akses. Kemudian variabel dependent berupa kemudahan akses informasi LKP oleh masyarakat, di mana di sini terdapat dampak atau hasil yang diharapkan oleh pengembangan portal. Hubungan dari ketiga variabel tersebut adalah sistem informasi akan memengaruhi kemudahan akses masyarakat melalui proses integrasi dan penyajian data yang baik. Selanjutnya ada hipotesis. Penelitian ini terdiri dari 3 hipotesis. Yang pertama tentang integrasi data, di mana H0-nya adalah portal informasi berbasis web yang dibuat belum dapat menggabungkan data LKP secara baik dan teratur. Sedangkan H1-nya, portal informasi berbasis web yang dibuat dapat menggabungkan data LKP yang baik secara dan teratur. Yang kedua ada kemudahan akses informasi, di mana H0-nya adalah portal informasi berbasis web tidak membantu masyarakat dalam mencari informasi tentang lembaga dan program khusus. Sedangkan H1-nya, portal informasi berbasis web membantu masyarakat dalam mencari informasi tentang lembaga dan program kursus. Yang terakhir, ada hipotesis mengenai pengujian fitur, di mana H0-nya yaitu hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa portal masih sulit digunakan dan beberapa fitur belum berjalan dengan baik. Kemudian H1-nya, hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa portal mudah digunakan dan semua fitur berjalan dengan baik. Ketiga hipotesis tersebut didapat dari dasar teori berikut ini. Yang pertama mengenai integrasi data, di mana menurut teori sistem informasi terpusat, integrasi data dapat dicapai melalui database relasional, serta arsitektur web yang memungkinkan pengumpulan data dari berbagai sumber. Kemudian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem berbasis web dapat mengurangi duplikasi, mengorganisir data, dan meningkatkan konsistensi antar lembaga. Sedangkan dasar teori untuk hipotesis yang kedua mengenai kemudahan akses informasi,
dijelaskan bahwa penelitian pada sistem informasi pendidikan menunjukkan bahwa portal online mempermudah pencarian informasi karena tersaji secara terpusat dan terstruktur. Untuk yang ketiga, hipotesis mengenai kualitas fitur sistem, dijelaskan bahwa teori software quality ISO 25010 menyebut bahwa kualitas sistem diukur dari functional suitability, fungsi berjalan baik, kemudian usability atau kemudahan digunakan, serta efisiensi. Yang selanjutnya, pembahasan tentang aplikasi. Portal informasi berbasis web ini digunakan untuk mengintegrasikan seluruh data LKP di Kota Tasikmalaya yang berfungsi sebagai pusat informasi resmi Dinas Pendidikan. Untuk target penggunanya sendiri, ini terdapat 3 kelompok pengguna. Yang pertama, masyarakat umum atau calon peserta kursus, di mana calon user ini dapat mengakses informasi lembaga, mencari kelas sesuai minat, dan mengetahui kegiatan terbaru. Kemudian yang kedua ada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, di mana Dinas Pendidikan ini berfungsi sebagai administrator utama yang mengawasi seluruh lembaga. Kemudian yang terakhir ada pengelola LKP atau admin lembaga, di mana admin ini dapat mengelola profil lembaga, program pelatihan, serta publikasi kegiatan hingga laporan. Kemudian untuk fitur utama aplikasi ini ada 4 fitur. Yang pertama ada informasi profil lembaga kursus atau LKP. Yang kedua ada publikasi berita dan kegiatan lembaga. Yang ketiga ada dashboard admin lembaga. Yang keempat ada pengelolaan data terintegrasi antar LKP. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan, di mana dari seluruh proses identifikasi masalah dan studi pendahuluan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sangat relevan dengan kebutuhan digitalisasi layanan pendidikan non-formal. Data dari Dinas Pendidikan dan hasil FGD menunjukkan dukungan penuh terhadap pengembangan portal informasi terpadu. Portal ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap program pelatihan, memperkuat transparansi, dan mendukung implementasi Smart City di Kota Tasikmalaya. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, langkah yang akan dilakukan ini meliputi analisis kebutuhan yang lebih detail dari setiap LKP, kemudian perancangan prototipe UI UX, kemudian ada pengembangan sistem dan pengujian fitur-fitur, kemudian yang terakhir ada evaluasi kelayakan dan analisis peluang implementasi pada skala kota. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.